Gimana cara ta'aruf yang benar? Secara bahasa, ta'aruf berasal dari kata bahasa Arab, yaitu ta'arufa ya ta'arufu, yang berarti berkenalan atau saling mengenal. Kata ini terdapat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Kata li ta'arufu dalam ayat tersebut mengandung makna bahwa aslinya tujuan dari semua ciptaan Allah itu agar kita semua saling mengenal satu sama lain. Sehingga secara umum ta'aruf bisa diartikan yaitu saling mengenal. Ta'aruf merupakan tahapan yang harus dilalui seseorang ketika hendak menikah. Pihak laki-laki maupun perempuan perlu mengenal batasan-batasan ta'aruf agar proses perkenalan tidak melanggar aturan syariat. Juga keduanya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing individu yang nanti akan menjadi pasangan hidupnya. Sebenarnya, tidak ada cara khusus dalam masalah ta'aruf, yang pada intinya bagaimana seseorang bisa menggali data calon pasangannya tanpa melanggar aturan syariat maupun adat masyarakat. Nah, ada beberapa catatan terkait ta'aruf. Yang pertama, sebelum terjadi akad nikah, kedua calon pasangan baik laki-laki maupun perempuan statusnya adalah orang lain, yaitu sama sekali tidak ada hubungan kemahroman. Keduanya tidak diperkenankan untuk berduaan, saling bercengkrama, tebar pesona, apalagi sampai gumbal-gumbalan, baik itu secara langsung maupun melalui media lainnya. Kedua, luruskan niat bahwa kamu ta'aruf betul-betul karena ada itikat baik, yaitu ingin menikah, bukan karena ingin mengoleksi kenalan ataupun cicip-cicip, dan semua gelagat yang tidak serius. Hal ini dapat membuka peluang untuk memberikan harapan palsu kepada orang lain. Tindakan ini juga termasuk sikap mempermainkan orang lain, dan bisa termasuk kezaliman. Ketiga, ta'aruf bisa digunakan untuk menggali data pribadi. Hal ini bisa dilakukan dengan melalui tukar biodata. Masing-masing bisa saling menceritakan biografinya secara tertulis, sehingga tidak harus melakukan pertemuan untuk saling bercerita. Ingat ya, tulisan bisa mewakili lisan. Ya, meskipun tidak semuanya harus dibuka. Ada bagian yang perlu terus terang, terutama terkait data yang diperlukan untuk kelangsungan hidup berkeluarga. Dan ada juga yang tidak harus diketahui oleh orang lain, seperti dosa masa lalu misalnya. Jika ada keterangan dan data tambahan yang dibutuhkan, sebaiknya tidak berkomunikasi secara langsung, tapi bisa melalui pihak ketiga, seperti kakak lelakinya atau orang tuanya. Keempat, setelah ta'aruf diterima, bisa jadi mereka belum bertemu, karena hanya bertukar biografi. Maka, jika keduanya sudah benar-benar mantap dan menyetujui untuk lanjut ke jenjang yang lebih serius, bisa dilanjutkan dengan nadhor. Nadhor bisa dilakukan dengan cara datang ke rumah calon pengantin wanita sekaligus menghadap ke orang tuanya. Nah, bagian mana saja yang boleh dilihatkan ketika nadhor? Menurut jumhur ulama, yang diperbolehkan untuk dilihat yaitu hanya sebatas wajah dan telapak tangan, dan tidak boleh lebih dari itu. Catatan penting mengenai nadhor di zaman sekarang. Nah, nadhor di zaman sekarang tidak cukup dengan hanya melihat foto dan video calon pasangan, karena foto atau video bisa direkayasa, sehingga termasuk tindak pemalsuan.
apalagi pakai filter untuk mempercantik wajah sesuai keinginan biar terlihat glowing. Nah, semoga catatan tentang ta'aruf yang saya bahas barusan bisa bermanfaat, terutama buat kalian-kalian yang ingin segera menikah. Ya, menikah.